Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Salam hunting dan salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa juga Om Swastiastu untuk seluruh semua. Apa kabar hari ini kawan? Semoga dalam keadaan yang terbaik ya. Kali ini kita melakukan upgrade di regulator paintball dari yang standar ke yang lebih baik lagi ya. Adapun untuk cara upgrade-nya mungkin teman-teman bisa saksikan di konten kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Oh ya, untuk upgrade-nya di sini kemarin itu saya baru saja membeli ini pistonnya, piston regulator paintball. Ini pistonnya stainless ya, dan Sustapek ya. Ini guys, ini piston stainless dan teflonnya ini udah Sustapek. Ini ya. Nah, dan ini piston bawaannya kawan, yang saya gunakan ya, itu dia ada bekas itu kawan. Nah, ini piston bawaannya. Untuk susunan disc springnya seperti ini ya. Di sini saya menggunakan disc spring Jerman ya, 2 biji kalau nggak salah ya, 2 lembar ya. Kemudian saya susun lagi disc spring bawaan regulator paintball. Kemudian saya kasih disc spring coklat 4 ya, 4 ini berat 8 ya, 8 susun ya. Kemudian ditambah lagi disc spring anu ya, tambahan. Jadi semuanya ada. Oh ya, tuh kawan ya, ada tamu, nanti saya lanjut lagi videonya. Oke guys, kita lanjut ya untuk pistonnya. Untuk pistonnya sendiri ini masih bawaan regulator paintball sendiri ya, sedangkan ini kita sudah menggunakan Sustapek. Nah, ini perbandingannya atau perbedaan dari regulator paintball Sustapek sama stainless dengan bawaan sangat jauh ya. Menurut pengalaman dan pengetahuan saya, untuk Sustapek itu dia lebih stabil kawan. Lebih stabil maksudnya begini, ketika kita mengisi angin di tabung itu 3000, kemudian OP di sini 1,8 lah ya, 18, itu akan normal guys. Ketika kita mengisi angin di atas 3000 pun dia tetap normal, tidak akan naik outputnya. Tapi ketika kita menggunakan ini, dia kalau kita mengisi di 3000 pasti OP nya ini akan naik. Dia naik kisaran 100 fps, bahkan bisa lebih ya, karena teflonnya ini lunak, nggak terlalu keras ya, berbahan nilon kalau nggak salah ya. Nah, sedangkan yang ini yang kita akan upgrade itu berbahan dari Sustapek dan stainless. Nah, jadi itu perbedaan singkatnya ya untuk Sustapek ini kawan. Oh ya, ini saya membelinya di kisaran harga 170-180 ya kawan. Ini belum termasuk ongkir di tempat saya. Untuk pembeliannya di Sambai Suminar ya, saya membelinya. Ini bahannya stainless kawan. Nah, udah dikasih juga seal. Ini sealnya NBR 90 ya. Saya rasa cukup bagus kalau NBR 90. Nah ya, kita lanjut saja kawan pemasangan dan upgrade-nya, dan kita akan upgrade lagi di inlet dari regulatornya kawan. Oke. Untuk bahan-bahannya, untuk upgrade inlet kita sediakan amplas kawan. Amplas ini, amplasnya amplas 1000 ya, saya pakai amplas 1000. Kemudian kita sediakan lagi lem, kemudian ada juga gunting ya, gunting. Kemudian kita menggunakan teflon yang sudah tidak terpakai kawan ya, atau teflon bekas. Ini teflon bekas ya, untuk menghaluskan inlet yang di dalam ini kawan. Ada yang itu yang di dalam kawan, yang kecil ya, yang dudukan ini kawan, ini dudukan ke sini kawan. Nah, jadi kita haluskan di dalam itu kawan. Biar apa? Biar ini menutup maksimal di regulatornya itu sendiri. Oke, langsung saja kita, semoga hasilnya bisa membaik kawan. Oke. Ini untuk pistonnya, piston bekas ya kawan. Nah, jadi saya menggunakan piston bekas. Nah, ini kawan piston bekas ya. Ini nanti saya berikan amplas ya. Kemudian saya, nah ini
Ini saya kasih amplas di sini kawan. Oke, kita lanjut saja pengerjaannya ya. Sebenarnya untuk di spring ini sudah bagus ya sebenarnya. Hanya saja saya harus mengisi angin di 2,5 saja kawan. Kalau lebih dari 2,5 itu mungkin dia tidak stabil kawan. Jadi kalau saya hunting harus, atau bukan harus sih, wajiblah memakai atau membawa alat pompa ya, untuk kita mengisi tabungnya, karena itu ditembakkan tidak terlalu banyak ya di senapan itu kawan. Jika kita mengisi angin 2500 mungkin itu tembakannya tidak terlalu banyak, sehingga kita harus membawa pompa ya untuk mengisi anginnya. Ini kawan, saya buka aja teflon yang bawaannya ya. Saya ganti karena teflon yang satu itu agak bermasalah kawan. Nah ini, aduh, nah, nggak apa-apa lah, nanti kita susun ulang ya. Kita pakai ini kawan, ini teflon yang tadi ya. Kasihkan lem di sini kawan. Ini ya, kita beri lem di sini. Nah, kemudian kita kasih amplas. Nah seperti ini kawan, kita beri di amplas sambil kita tekan ya, tunggu kering, kemudian kita gunting. Ini akurasi hanya saya mencari FPS tinggi ya, supaya apa? Supaya ketika kita memutar turret itu enggak terlalu jauh kawan. Ketika kita jarak 100 meter ataupun bahkan lebih 200, turretnya itu enggak terlalu jauh mutarnya kawan. Oke, kita gunting ini ya kawan. Kita gunting kawan segini, kemudian kita masukkan di dalam ini kawan. Ini regulator untuk standarnya ya. Standarnya itu masih berwarna itu kawan, belum halus, jadi kita haluskan menggunakan ini. Kita masukkan dan kita putar guys. Kita putar begini ya. Ini putarnya kalau bisa satu arah ya, karena takutnya inlet yang di dalam itu dia tidak menutup sempurna. Nah, sambil kita cek ya. Nah itu udah mulai kawan, udah mulai berkurang ya, udah mulai halus. Kita haluskan ya sampai dirasa cukup lah. Oh ya, begini kawan. Ini terus diputar kawan sampai mendapatkan hasil yang maksimal ya, atau yang halus ya. Masih belum ya kawan, belum jelas ya, masih tambah lagi ya. Ini harus kita tes juga ya dalam penghalusannya. Kita cari titik maksimalnya di pistonnya ya, jadi biar hasilnya itu agak stabil. Oh ya, ini yang knockdown ya, regulator yang knockdown. Itu ada juga kemarin kawan untuk upgrade regulator itu, maksudnya regulator ini yang belum dibuat menjadi knockdown, itu lubang inputnya diperkecil kawan. Lubang dari tabung ke jember ke ruang ledaknya itu diperkecil. Biar kenapa? Karena untuk hasilnya itu biar mengisinya lambat, kemudian stabil. Itu menurut tapi untuk saya biarlah ini
teflon, Sustapek dan stainless aja yang saya ganti, biar performa senapan ini lebih baik lagi, supaya teman-teman bisa terhibur di setiap hunting yang saya upload, dengan bisa menjangkau longreng-longreng yang cukup baik lah, walaupun di kondisi angin yang kencang ya. Nah ini udah mulai kelihatan ya, udah mulai halus kawan. Nah udah mulai halus kawan. Kita kasih ini aja kawan, karena kita nggak punya WD, jadi kita kasih singer aja. Biar ampas-amplas bekas ininya menempel di sini kawan, di teflon itu. Ini tetap ya diputar satu arah biar hasilnya itu maksimal. Oke, udah mulai nampak bagus ya. Tuh kawan, saya rasa sudah cukup ya untuk hasil anunya, proses penghalusannya. Nanti kalau memang belum terlalu baik, nanti mungkin dihaluskan begini aja kawan. Oke, mungkin gitu saja, kita langsung pasang aja. Oh ya, jangan lupa dibersihin kawan ya pakai tisu, biar nggak ada sisa-sisa dari bekas pengamplasannya. Oke ya, ini teflonnya ya. Nah, ketika dia masuk, dia menempel dengan baik. Oke, kita susun kembali di springnya ya. Ini OP-nya belum ditahu kawan, apa akan sama dengan di spring sini di teflon ini atau bagaimana. Kita susun dulu ya. Ini kawan, untuk susunannya mungkin di susunan ini mungkin dari masing-masing aja ya, karena saya susunannya hanya begini kawan. Ini di spring Jerman ya. Kita langsung aja pasang. Oke, kita coba pasangnya. Nah, kurang lebih seperti inilah kawan untuk hasil upgradean dari regulator paintball menggunakan piston Sustapek dan stainless ya. Nanti bisa dilihat di konten saya berikutnya, ini performa ini bagaimana dengan senapan ini, karena kemarin senapan ini udah baik, tapi saya mengganti ini, semoga saja bisa lebih baik lagi, karena saya ingin mencari FPS di atas 1000 ya, biar putaran turret itu enggak terlalu jauh ya kita memutarnya. Oke, saya rasa itu ya kawan, cukup untuk konten hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran ya untuk teman-teman dalam hal mengupgrade regulator paintball standar ke yang upgrade. Oke, demikian. Salam hunting, salam satu laras, salam satu hobi. Jangan lupa saksikan video-video saya berikutnya dalam hal berburu menggunakan regulator paintball yang di-upgrade. Oke, salam satu hunting, salam satu laras, salam satu kokang.